Laporan arus kas PSAK 207. Definisi: laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan, cash inflow, dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan, cash outflow, dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu, dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Lalu, manfaat laporan arus kas. Yang pertama, laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi. Yang pertama, kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, kemudian pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash and non-cash terhadap position keuangan perusahaan. Kemudian arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas membayar dividen dan melakukan investasi. Inflows terdiri dari yang pertama, penerimaan dan dari penjualan barang atau jasa, royalti, dan pendapatan lain. Kedua, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi, pajak. Ketiga, penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Outflows terdiri dari yang pertama, pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, kedua, pembayaran untuk karyawan, yang ketiga, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek, perusahaan efek, pengembalian kredit atau bank, dan yang terakhir, pembayaran biaya operasi. Pelaporan arus kas dan aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut: metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung, kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Metode tidak langsung adalah laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, pengangguran atau aktual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dilanjutkan melaporkan dengan metode langsung karena informasinya lebih berguna. Bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Bentuk laporan arus kas dari aktivitas operasi ada penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran pajak penghasilan, pembayaran bunga dan beban keuangan, penerimaan bunga dan penghasilan keuangan, pembayaran untuk beban operasional, dan lainnya. Arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolahan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan kas di masa depan. Bahan utama penyusunan adalah aset tidak lancar komparatif. Inflows terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain, penerimaan kas dari kontrak future atau forward future untuk pendanaan, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain yang diperdagangkan, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Outflows terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi, pembayaran kas dari kontrak future, forward swap untuk aktivitas pendanaan, pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas future selain untuk diperdagangkan. Bunga dan dividen. Arus kas, bunga, dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Yang pertama, bunga. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan atau alternatif. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasional atau investasi atau alternatif. Yang kedua ada dividen.
Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas, pendanaan atau operasi alternatif. Yang kedua, pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi alternatif. Pajak penghasilan. Yang pertama, arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Yang kedua, diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Yang ketiga, jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah seluruh pajak dibayarkan diungkapkan. Investasi dalam asosiasi anak bisnis lain. Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investing. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak bisnis. Yang pertama, jumlah imbalan. Yang kedua, porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas. Selanjutnya ada jumlah kas atau setara kas pada entitas anak di mana pengendalian hilang. Dan yang terakhir, jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendalian hilang. Ketentuan lain. Transaksi investasi dan pendanaan non-kas diungkapkan pada bagian lain laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam LAK dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh sekelompok usaha atau restriksi beserta pendapat manajemen. Efek berlaku 1 Januari 2011. Bentuk laporan arus kas antara lain: pertama, metode langsung; kedua, metode tidak langsung. Aktivitas operasi, metode langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama, penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik A. dari catatan akuntansi entitas, atau B. dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif untuk: pertama, perubahan persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode perjalanan; kedua, pos bukan kas lainnya; dan ketiga, pos lain yang berkaitan dengan arus kas, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi, metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh A. perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan; B. pos bukan kas seperti penyusutan, penyisian, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum dibagikan; dan C. semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas, investasi, atau pendanaan. Laporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan harus dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan kecuali yang boleh dilaporkan neto. Pelaporan arus kas dan atas dasar neto adalah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih atau neto. Yang pertama, ada penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi, seperti pembayaran rekening giro, dana pelanggan dikelola entitas asosiasi. Kemudian, penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu yang singkat, seperti transaksi kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, pinjaman jangka pendek. Kemudian, untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto, terdiri dari penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito, penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain, dan pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Kemudian arus kas dalam mata uang asing adalah arus kas yang berasal dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Kemudian arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas.
konsisten dengan PSAK 10. Kemudian keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan nilai tukar bukan arus kas. Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Kemudian bagaimana menyusun laporan arus kas? Yang pertama, siapkan bahan yang terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun berjalan, kemudian laporan posisi keuangan tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Kemudian informasi terkait dengan perubahan saldo-saldo laporan posisi dan lainnya yang dapat ditelusuri dari buku besar masing-masing. Kemudian yang kedua, selisihkan semua saldo-saldo di laporan posisi keuangan, identifikasi kenaikan dan penurunannya. Yang ketiga, susun laporan arus kas dari aktivitas operasi dengan metode langsung sesuai format yang umum. Kemudian yang keempat, ada susun laporan arus kas dari aktivitas investasi secara bruto. Dan yang terakhir, susun laporan arus kas dari aktivitas pendanaan secara bruto.